Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan bagimu. Jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan Pendeta Michael Suryajaya dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Jalan Belakang bersama saya, Pendeta Dina. Teens, bahan bacaan kita hari ini diambil dari 2 Samuel pasal ketiga ayat 22 sampai 39 dan yang menjadi fokus perenungan kita dari ayat yang ke-27 yang berkata, seakan-akan hendak berbicara dengan dia, dengan diam-diam, kemudian ditikamnyalah dia di sana pada perutnya, sehingga mati membalas darah Asael, adiknya. Teens, pernah kamu mendengar istilah jalan belakang kan? Entah untuk mendapatkan nilai ujian yang bagus, atau demi diterima di sekolah favorit, atau kampus impian, atau demi mempermudah segala urusan yang proses administrasinya panjang. Seringkali ada oknum yang menawarkan jalan belakang kepada kita. Tujuannya jelas, agar oknum itu mendapat keuntungan dan mereka yang menggunakan jalan ini mendapat kemudahan. Syaratnya, misalnya, dengan menyiapkan sesuatu yang disepakati bersama, seperti sejumlah uang. Teens, jalan belakang ini menunjukkan kepada kita sebuah realitas yang memilukan di tengah kehidupan masyarakat. Adanya motivasi untuk menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan yang diinginkannya. Teens, kisah kematian Abner di tangan Yoab adalah contoh tindakan menghalalkan segala cara untuk memenuhi keinginan pribadi. Abner telah berpaling dari keluarga Saul dan mengikat perjanjian dengan Daud. Abner pulang dengan selamat setelah bertemu Daud. Namun, Yoab geram mengetahui hal ini dan melayangkan protes kepada Daud. Yoab sebagai pemimpin pasukan kemudian memerintahkan beberapa orang untuk menyusul Abner dan membawanya kembali ke Hebron. Yoab lalu menikam Abner dengan diam-diam. Namun, dalam peristiwa itu, Yoab justru hanya memuaskan kepentingan pribadinya untuk membalas kematian adiknya di medan perang. Teens, belajar dari kisah Abner dan Yoab, kita bisa melihat bahwa memuaskan keinginan pribadi dengan segala cara justru menjadi titik kejatuhan Yoab dan keluarganya. Di sini kita perlu berhati-hati. Walaupun kita disakiti dan mengalami duka, kita perlu percaya bahwa Tuhan akan menolong kita dan menghadirkan keadilannya bagi kita. Percaya pada keadilan Allah menolong kita melihat dan mengerti bahwa kejahatan akan berhenti saat menghadapi kasih Allah yang memulihkan. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.